Halo Vlogi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke Galaxy Channel. Terkait hari ini kita akan membahas tentang sedikit tentang legenda ular naga. Dalam sebuah lintas peradaban di negara manapun di dunia ya, naga itu sedikit memiliki keterkaitan dengan faktor budaya. Sebagaimana halnya di Cina mungkin dikaitkan dengan tahun baru seperti halnya logo Dragon and Phoenix seperti itu. Lalu di beberapa negara semacam misalnya di New Zealand, di mana di sana dikaitkan sebuah ayat naga itu dikaitkan dengan tentang sebuah dikaitkan dengan budaya yang ada di masyarakat tradisionalnya New Zealand, di mana hikayat naga itu juga dikaitkan dengan hal katastrofis ya, hal-hal yang berkaitan dengan siaga bencana, bahwa naga dikaitkan dengan sebuah geliat kebencana alaman yang terkait dengan halnya gunung api, kegunung apian ya, dimana jika ular itu menggeliat dia menimbulkan gempa, ketika dia mengeluarkan asap dari mulutnya itu diibaratkan sebagaimana semburan lava atau lahar seperti itu, atau juga dengusan nafasnya semacam modus gembel yang menimbulkan efek hawa putih yang panas itu ya. Segitu halnya, jadi naga itu memiliki banyak persepsi dan konotasi dalam masyarakat di dunia. Nah, hari ini kita akan mengaitkan lagi tentang kajian kenapa sih kita membahas naga. Ada kaitan apa dengan naga? Terkait dengan benda-benda etnografis. Saya kebetulan tidak punya keris yang identik ya. Ini adalah keris replika yang dikaitkan dengan konotasi ular naga. Cuman dia tidak sempurna seperti halnya di beberapa keris-keris Jawa yang ada dikenal sebagaimana halnya. Sebagaimana disebutkan ada berbagai macam keris yang berdapur naga, yaitu keris naga salira, pulang naga ada naga sabta, naga sosra, naga pulang geni, atau mungkin juga naga sari, atau yang mana ya, terlalu banyak untuk disebutkan satu persatu. Bahkan tidak saja dalam itu, yang mungkin kita kenal dalam satu legenda, satu tokoh yang ternama itu ya mungkin si Bruce Lee itu ya, Watao seperti itu ya. Dia pun sama dikenal dengan istilah identiknya dia, Dragon Warrior seperti itu ya. Nah, hari ini tentu apa yang masih bisa dikaitkan lagi? Tentunya sama, seperti halnya juga dalam pembuatan handle parang yang khas Sumbawa. Ini adalah ini adalah parang yang kebetulan patah bilahnya. Tapi secara bentuk handlenya bisa kalian saksikan. Ini sendiri adalah bentuk naga yang sangat umum dibuat ya di masyarakat pengrajin parang-parang Sumbawa atau berang tepatnya. Nah, tapi hari ini kita tidak akan ada membahas tentang semua jenis-jenis senjata ini, kaitan senjata, tapi terkait dengan salah satu perhiasan yang mungkin sebagai pasangan ideal. Misalnya begini, bahwa dalam satu penggiat kolektor keris misalnya, yang memiliki keris-keris seperti halnya berdapur naga tadi, apakah ada baiknya juga memperhatikan satu sisi di mana pasangannya pun, baik itu sebagai istri atau siapapun ya, yang dalam kategori yang terkait memiliki naga yang dalam bentuk lain. Seperti ini kami saksikan ya, kalian saksikan. Jadi saya sertakan, mungkin kurang detail ya. Ini adalah gelang naga dengan perhiasan emas, hasil dari pengrajin Bali yang sudah terbuat, yang buatan kurang lebih tahun-tahun 80-an, peninggalan dari almarhum ibu yang kemudian menjadi hadiah dari waktu perkawinan saya dengan istri. Dan seperti ini. Nah, hari ini kita akan membahas tentang gelang ini secara lebih detail, apa saja yang menarik, dan seluk-beluk dari kurang lebih seperti apa jika
hikayat naga yang ada dalam gelang ini sepertinya dia mewakili dalam kisah apa, kurang lebih seperti itu. Jadi jangan kemana-mana, saksikan. Nah teman-teman, jadi kita akan lakukan pembahasan detail tentang bagian dari visual sisi-sisi yang detail dari si gelang naga emas. Jadi perhatikan lebih detail seperti ini, kerumitan dari pernik-pernik tubuhnya, terutama bagiannya ada 3 ya. Pertama dia di bagian kepala, lalu ada di segmen 4 di segmen bawah, 2 baru di ekor. Ini adalah pertemuan ekor dengan kepalanya. Nah baik, kita lanjutkan. Jadi secara tampilan sederhananya seperti ini. Bagian dari segmen kepala bertemu dengan segmen ekor. Dan perhatikan dengan baik-baik detail-detailnya. Pernik-perniknya sendiri selain terbuat dari lempengan-lempengan emas, juga dilengkapi dengan hiasan-hiasan itu ya, kawat-kawat emas begitu yang dibuat cukup rumit dan detail. Pertama di bagian kepala bisa dilihat ini. Selain matanya sendiri juga disertakan dengan jenis batu yang entah ini jenis apa. Lalu lidahnya melingkar-lingkar begini. Lalu ada taringnya. Dan performa bintik-bintiknya ini juga cukup detail. Kurva-kurva linier yang cukup menawan. Dan bintik-bintik begitu ya. Ini dalam ukuran skala kecil. Lalu bisa dilihat dari jenis kepala batunya. Ini bisa dilihat bahwa yang paling depan ini adalah jenis batuan apa ini? Yang jelas dia memiliki clear kejernihan yang cukup bagus. Hitam gini. Kalau disinyalir sih saya menduganya dia adalah batuan apa ini? Jenis ruby hitam itu ya, atau yang dalam masyarakat Bali mengenalnya dengan istilah bangsing atau apa itu namanya lagi ya. Sebentar. Nah teman-teman, berikutnya kita akan lebih membahas lebih detail pada pengamatan secara visual lebih dekat ya. Seperti apa bagian dari gelang emas si naga, si Enter the Dragon ini ya, Golden Dragon ini. Jadi bisa dilihat secara sekilas. Pertama, bahan lingkar ini dia terbuat dari material kulit karapas penyu. Lebih tepatnya dia adalah penyu jenis penyu sisi atau apa ya, hawksbill, ada namanya, kita akan sertakan nanti. Jadi dia sudah termasuk jenis-jenis yang penyu yang dilindungi secara appendicitis, secara lingkungan memang dia sudah dikatakan sebagai biota-biota yang sangat langka. Lalu penyematan beberapa pengerjaan emasnya, dia karena dia berupa naga. Seperti bisa dilihat di sini terdapat 3 segmen, 1 kepala, bagian kepala, lalu ini bagian ekor. Berikutnya ada bagian tubuh sini yang terdapat 2 sisi pisah begini ya. Bagiannya sama kurang lebihnya antara yang bagian 1 ini dengan yang kedua. Cukup detail ya. Nah, kita akan balik lagi ke bagian pertemuan antara kepala dengan ekor. Jadi seperti ini. Secara diperhatikan lebih tegas, coba saya lebih dekatkan lagi. Yuk. Nah, jadi bisa dilihat ini bagian kepala. Dia dilengkapi oleh batuan-batuan gemstone atau permata, entah jenisnya apa. Kalau yang hitam ini, kecil ini, kemungkinan masih sama ya dengan yang di atas. Saya menduganya dia adalah black sapphire, atau yang oleh masyarakat Hindu Bali lebih dikenal dengan nama Bangsing Krishna atau Krishnadana. Jadi seperti yang di atas ini juga. Jadi pada kepala si naga ini dilengkapi dengan seolah-olah mahkotanya ya. Ada 3 jenis permata yang ada di sini. Pertama juga sama. Kemungkinan ini juga black sapphire antara 1 dengan yang ketiga. Sementara yang di tengah sini ini adalah ruby. Cuman warnanya bukan yang blood pageant ya. Dia agak sedikit lebih mentah sedikit. Lalu black sapphire yang di sini si Bangsing Krishna ini juga sama.
Jadi kalau sekilas kena cahaya dia akan menunjukkan gelagat dari penampakan asterismnya atau sternya sama tiga-tiganya kalau ditimpa dalam kondisi matahari terang begitu. Berikutnya apa? Kita akan lihat dalam pola-pola pengerjaan detil pola garapnya. Jadi seperti ini bisa dilihat. Pertama, ini agak karena pencahayaannya lebih terang ya. Nah, seperti ini, dia terdapat beberapa penyematan pola-pola kurva-kurva alur-alur garis. Lalu tentunya juga di dasarnya ini disertakan dengan lempeng seperti halnya ini. Di bawah ini, lempengan sebegini. Nah, ini ada indikasinya di sini ya, 22 karatnya. Nanti saya tunjukkan lebih detail lagi. Kita balik pada format ini penampakannya. Nah, dia ditunjukkan seperti ini. Kurva-kurva lingkar, lalu ada bintil-bintil yang juga cukup halus. Ini yang saya tunjukkan ini adalah tusuk sate nih ya, dengan kayu ini. Ini format titiknya cukup detail, halus, dan lalu ada lingkaran-lingkaran yang tentunya dia menyertakan kawat-kawat gitu ya. Lalu ada tumpukan-tumpukan seperti macam halnya candi ya. Sangat detail, sangat eksotis dan indah. Bentar, saya agak besarin dikit. Nah, lalu di bagian ekor juga seperti itu, kurang lebih sama pola-pola patra, sulur pada tumbuhan-tumbuhan umumnya. Nah, ini lebih detail lagi di pola samping kepala naganya, termasuk pada penyematan jenis lidahnya. Itu sampai ada kumparan benang, kumparan kawat emasnya ya, termasuk di pola taring dan giginya seperti itu. Cukup detail, cakep. Nah, lalu di bagian tubuhnya perhatikan lagi, kurang lebih sama. Nah, ini nggak ngezoom ini. Bentar, saya stop dulu. Oke, dalam posisi miring begini ya. Jadi bagian tubuhnya, segmen bagian tubuhnya cukup terlihat detail juga sama. Pengerjaannya cukup rumit. Pola nokta-nokta titik-titik, lalu kurva-kurva melengkung-lengkung itu ya. Sangat indah. Lalu format sulurnya. Nah dia, nah ini lengkung ke sini, format sulur-suluran itu seperti halnya tanaman-tanaman, lengkungan-lengkungan. Lalu sisik-sisik kecil-kecil ini, bintik-bintiknya sama juga halnya yang di pinggir-pinggir ini. Itu juga dengan segmen tubuh bagian kedua. Nah, seperti ini. Detail, cakep, dan warnanya merah. Keemasannya begitu sangat dominan. Jadi nggak salah ya kalau disebut ini adalah sebagai gelang The Golden Dragon. Cukup menarik. Perhatikan lagi lebih seksama. Kita akan coba lihat di luar ya, untuk melihat sisi asterismnya. Maaf agak kesulitan mengejar pencahayaan pantul di luar karena masih agak sedikit langit cuaca mendung ya. Jadi kita lihat aja lebih tegasnya lagi. Jadi batu yang di sini dia sedikit lebih ke warna agak kehijauan. Lalu yang di sini agak biru-biru kelabu begitu ya. Jadi merupakan satu kontras yang sangat bagus, menarik untuk kepala si naga ini. Oke, itu dari samping. Perhatikan lebih detail. Lidahnya juga mantap. Lalu tubuhnya, nah, ini oke, cukup bisa diperhatikan. Berikut kalau kita ingin mendapatkan kesan asterismnya, ini seperti ini ya. Jadi dia ditimpa cahaya senter atau apa yang dari atas langsung. Nah, itu bisa dilihat asterismnya kelihatan. Itu juga yang belakang ini. Jadi cukup cantik ya.
Jadi polanya, kekontrasan warna emasnya ini juga tergantung dari sisi jatuhnya cahaya ya. Dia akan semakin cantik kuning begini, kecuali dia agak jauh mungkin. Nah, rekan-rekan sekalian, jadi setelah kita tadi melihat secara lebih detail dari pernik-pernik pola garap, lalu sisi keindahan dari si gelang naga ini, nah gilirannya kita akan coba melihat kira-kira, karena ini dibuat oleh dari beberapa pengrajin Bali, sebenarnya apa sih mitologi hewan yang terkait dengan yang ada di wilayah sana. Nah, yang saya temukan memang akhirnya adalah kisah tentang naga basuki atau naga besuki atau apa ya, kurang lebih seperti itu nama ucapannya. Nah, Alkisah dalam sebuah cerita versi lama atau hikayat-hikayat tanah Bali disebutkan pada satu masa hiduplah seorang Brahmana yang cukup terkenal sakti, mandraguna di kerajaan Daha waktu itu. Beliau itu saking saktinya menjalani hidupnya akhirnya cukup dengan ini ya, satu kesejahteraan dan kebahagiaan, sehingga dia memperoleh seistri yang cantik seperti itu, yang pada waktunya setelah menjalani kehidupan rumah tangga lama akhirnya dia dianugerahi oleh satu orang anak yang cukup menawan juga secara rupawan ya, secara fisik maupun putih gitu juga gambaran fisiknya, yang satu hari dia diberi nama Manik Angkeran. Nah, dalam proses pertumbuhannya hingga menjadi dewasa, Manik Angkeran ini juga akhirnya dikenal dengan bawaan yang orang apa ya, secara fisiknya dia dikatakan sebagai gagah, rupawan sekaligus pintar, nah seperti itu. Tapi satu sisi yang lain, karena dia juga mungkin karena anak tunggal sehingga terlalu disayang, dia memiliki satu sifat yang agak sedikit kolokan gitu ya, manja, dan memiliki kebiasaan-kebiasaan buruk, yaitu kegemarannya berjudi, yang mungkin itu menjadi satu pola umum ya di dalam suatu tatanan strata masyarakat. Nah, dalam pergaulannya mungkin dia salah, kan akhirnya terjerumus dalam kegiatan perjudian. Nah, satu waktu karena dimanja itu dia sering juga mengalami kalah, sehingga berkali-kali barang yang ada di rumahnya oleh orang tuanya ini diambil lalu dijadikan barang judi lagi seperti itu berkali-kali, hingga satu kesempatan dia mengalami kekalahan yang akhirnya tidak punya barang yang harta benda yang harus dikeluarkan lagi karena dia berhutang pada teman-teman judinya. Akhirnya dia minta tolong ke orang tuanya. Sebenarnya sih dengan berat hati dia, karena namanya anak kesayangan, sekalipun perbuatannya mungkin masih dianggap menyimpang, tapi namanya disayang. Akhirnya sang Brahmana Siddhimantra ini teringat bahwa dia juga punya satu teman, atau setelah mendapat bisikan ya dalam kegiatan khususnya berkonsentrasi, dia mendapat gambaran oleh suara dibimbingan oleh Tuhan untuk dia pergi menuju ke Gunung Agung, ke kawah Gunung Agung, yang dimana di sana dikatakan terdapat satu hidden treasure, itu apa ya, harta karun ya, yang dijaga oleh salah satu hewan sakti, yaitu si naga besuki, yaitu dia namanya Basuki atau Besuki tadi. Akhirnya berangkatlah ke sana si Siddhimantra hingga di sana lalu duduk bersila dan membunyikan gentanya atau si itu ya, belnya, ding 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 ding, biasanya dimiliki wajib oleh para Brahmana, sambil mengucapkan memanggil namanya berulang-ulang si naga. Akhirnya naga itu muncul. Nah, dikatakan di sana ada berbagai versi. Akhirnya setelah Siddhimantra mengungkapkan unek-uneknya bahwa dia harus terpepet masalah dan butuh bantuan, akhirnya sang ular naga Besuki ini menyanggupi dengan mengeluarkan beberapa harta berupa emas dan permata seperti itu. Tapi di lain kisah versi yang lain, pada saat pemunculannya naga Besuki itu sudah terlihat memang keluar dalam bentuk keelokan ular naga, di mana dia itu sisi-sisinya terlihat keemasan. Lalu ketika dia menyanggupi permintaan dari Siddhimantra, dia memunculkan dengan hanya menggerak-gerakkan badannya, sisi-sisinya itu rontok,
Nah, dan lalu kemudian juga ada beberapa berlian permata juga disertakan di situ, yang akhirnya diberikan kepada Sidi Mandra. Sidi Mandra tentu dengan sukacita lalu menerima barangnya dan membawa pulang setelah itu. Intinya terjadi kesepakatan yang baik hubungan antara seorang Brahmana sakti dengan ular penjaga harta karun yang ada di sana, ataupun juga yang ular yang berbadan sisik-sisik keemasan tadi dalam kisahnya. Secara mitosnya begitu ya. Nah, Sidi Mandra pulang lalu menemui anaknya si Mani Angkeran dan berpesan bahwa dia harus berjanji untuk tidak lagi melakukan perbuatannya dengan kegiatan berjudinya itu ya. Nah, akhirnya diberikanlah emas permata itu untuk melunasi hutangnya. Tapi ya lagi-lagi karena dia memang anak yang manja dan kolokan, ketika tiba di sana bukannya dia mengakhiri kegiatan berjudinya, malah dia terbersit untuk hutang lagi, lalu ya seperti itulah melakukan kegiatan perjudian tetap hingga akhirnya kalah lagi. Nah, sekali lagi dia langsung menghadap ke orang tuanya lalu berharap untuk mendapatkan bantuan sekali lagi. Tentunya sebenarnya sih Sidi Mandra itu dikabarkan sebenarnya dia enggan karena melihat kebiasaan putranya yang seperti itu. Tapi ya namanya orang tua, dia tidak mau. Akhirnya untuk kesekian kalinya mungkin dia segan ya karena hubungan yang sudah baik dengan hewan si ular penjaga tadi. Akhirnya baliklah si Sidi Mandra ini ke teman-temannya. Rupanya bocor juga, ada bocoran cerita bahwa beberapa orang ini mengetahui bahwa sang Sidi Mandra adalah memperoleh harta itu setelah melakukan ke puncak gunung menemui seekor ular naga besuki. Nah, tumbuhlah niat buruk dari si Mani Angkeran. Lalu dengan cerobohnya dia datang, yang sebenarnya dia tidak paham tentang baca ajian-ajian dan amalan-amalan khusus karena memang dia belum sampai tahap itu ya. Akhirnya dia mencuri genta milik ayahnya Sidi Mandra, lalu berangkat sendiri menuju ke kawah dari Gunung Agung. Di sana dia melakukan lagi seperti hal yang sama. Dia tidak melakukan duduk bersila menyalinkan lagi. Dia cukup hanya dengan membunyi-bunyikan gentanya berkali-kali, yang intinya genta itu cukup mengusik keberadaan dari si naga basuki. Akhirnya naga basuki juga akhirnya muncul dan setelah menanyakan apa perihal kedatangannya, ya karena dia juga ular yang dikatakan sebagai hewan yang sakti, tentunya dia tahu bahwa ini Mani Angkeran adalah anak dari Sidi Mandra, yang seperti halnya diungkapkan oleh si Mani Angkeran sendiri. Lalu di sana dia mencurahkan isi hatinya bahwa butuh ini. Akhirnya dipesan lagi bahwa ini tidak akan lagi melakukan judi. Cukup sekali untuk ini yang terakhir kali ucap si naga basuki. Akhirnya dengan seperti itu tadi dia mengeluarkan badannya menggoyang-goyangkan sehingga rontoklah kulit-kulit keemasannya. Tapi dasar juga si Mani Angkeran ini adalah tipikal orang yang memang agak selindro ya secara bawaannya. Jadi dia muncul niat liciknya ketika melihat bagian dari ekor si naga basuki. Kita katakan seperti inilah, ekor dari si naga basuki itu berupa ini, semacam ini, yang juga terlihat indah dengan rumbai-rumbai keemasannya. Lalu dengan isengnya, dengan niat busuknya, dia mencabut sebuah keris dan memotong ekor si naga basuki. Lalu dengan secepat kilat dia lalu meninggalkan tempat itu dengan harapan bisa melarikan diri dan membawa beberapa serpihan rontokan kulit sisik emas tadi. Ya tentunya dengan dia lari itu tidak tinggal diam. Si namanya naga basuki ini juga ular yang sakti. Dia juga tidak cukup dengan ngejar lalu serta-merta mengejar begitu ya, tapi dia cukup dengan melihat bekas telapak kakinya si Mani Angkeran, dia cukup menjilat dan dengan serta-merta si Mani Angkeran tadi itu langsung hangus terbakar jadi abu gitu ya. Dalam kisahnya dikatakan seperti itu. Nah, berita itu pun akhirnya sampai ketika memang Sidi Mandra menyadari ada kesalahan ini, bahwa dia harus segera menyusul ke sana. Akhirnya dia berangkat lagi ke kawah Gunung Agung. Yang ditemukan adalah itu, putranya sudah meninggal dan menemui si ular sahabatnya yang ternyata sudah dalam kondisi ekor terputus. Nah, akhirnya
dalam kesedihan yang amat sangat karena menangisi kepergian anaknya, tapi dia juga sangat sayang. Akhirnya diputuskan satu kesepakatan di situ bahwa si Dimandra dengan kesaktiannya akan mengembalikan ekor untuk menjadi utuh kembali, dan si ular naga Besuki juga berjanji dia akan menghidupkan lagi si Mani Angkeran seperti sedia kala. Dan setelah itu kesepakatan itu klop terjadi, akhirnya si Mani Angkeran juga hidup kembali. Lalu si ekor dari si naga Basuki akhirnya kembali seperti sedia kala. Dan tapi yaitu ada satu bukan dalam kondisi seperti itu, akhirnya dengan kekecewaan dan luka, tentunya luka hati seorang orang tua ya. Akhirnya dengan berat hati dia memberitahukan kepada anaknya si Mani Angkeran bahwa ini adalah cukup momen terakhir kali kita ketemu, dimana dengan saat ini dengan kau hidup kembali, artinya kau akan menjalani satu periode kehidupan yang baru. Artinya tidak bisa bersama orang tua kami lagi, dengan kami lagi. Dan dengan serta-merta, dengan kesaktiannya dia menggunakan tongkatnya lalu membuat satu garis pemisah, yang kemudian dari garis itu muncul mata air yang cukup besar, makin lama makin besar, makin memisah, terpisah seperti itu, dan hingga menjadi sebuah lautan atau selat yang kemudian dalam catatannya dikatakan bahwa itu adalah pulau yang selat yang memisahkan antara daratan Pulau Bali dengan Pulau Jawa. Seperti itu ya kisahnya kurang lebih. Dibalik dari legenda mitologi naga yang ada di Pulau Bali. Jadi sebenarnya kurang lebih hampir sama jika ditilik dari kisah-kisah mitologi yang dikatakan sebagai masyarakat yang pengetahuan kebencanaan, yang dikatakan bahwa naga di masyarakat suku Mori New Zealand itu ya, Selandia Baru, bahwa naga adalah tipikal dari gunung. Waalaikumsalam. Bahwa dia jika seorang naga bergerak, dia akan menimbulkan satu gerakan atau gempa, efek gempa. Ketika dia mengeluarkan energi panasnya dari mulutnya, dia akan menyemburkan sebuah lava maupun lahar seperti itu. Begitu juga dengan dengusannya, ketika dia mendengus dengan efek hawa panasnya, dia akan mengeluarkan efek sauna Wedes Gembel. Lebih seperti itu ya. Nah, gambarannya. Jadi kalau dikaitkan dengan mitologi kisah Tanah Nusantara, sebenarnya masih ada sedikit kemiripan, meskipun memang juga ada sedikit beda-beda versi. Kalau ini adalah cerita tentang persahabatan antara Brahmana si Dimandra dengan seekor ular sakti yang bernama Naga Basuki. Tapi yang menariknya, dengan semenjak terpisahnya daratan Bali dengan Pulau Jawa di bagian timurnya ya, yang dimana dia dimulai dari kawasan itu Banyuwangi, lalu jika kita sedikit merunut ke arah pesisir utaranya, makin ke arah barat, di sana juga akan terkenal dengan ada satu nama yang disebut dengan wilayah Besuki, yang sedikit dekat dengan wilayah pariwisata Pantai Pasir Putih. Nah, itu menjadi satu catatan menarik kaitan-kaitan cerita tadi. Nah, begitu juga sama di wilayah, jika di utara di situ ada nama wilayah Besuki dengan pasir putihnya. Nah, di wilayah selatan dari wilayah yang masih sama itu, di sana terkenal juga dengan satu kawasan pariwisata yang disebut dengan Watu Ulo ya. Watu Ulo atau Batu Ular, yang menyerupai ular karena dia merupakan pantai yang dengan bentuk panjang, gundukan batu yang panjang menjorok ke wilayah laut. Nah, kira-kira itu yang bisa kita gali dalam satu kisah unik Tanah Nusantara terkait juga dengan mitologi bencana. Mitologi ular-ular dikaitkan dengan pembuatan goldsmith, pengrajin emas tanah Bali, yang tentunya tidak lepas dari kisah-kisah tadi. Nah, kurang lebih seperti itu kisahnya. Dan terima kasih sejauh ini sudah menyimak ceritanya. Dan kami harapkan Anda ada dukungan like, share, dan komen di bawah kalau bisa ya. Untuk sedikit, paling tidak ini sedikit untuk menambah kreativitas dalam mengembangkan wacana-wacana vlog terkait dengan sejarah dan warna-warni Nusantara yang ada. Dan tentu saja subscribe jangan lupa.
Dan semoga kisah-kisah ini bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Kurang lebih mohon maaf jika ada versi-versi yang salah dalam penyampaiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.